Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu PP Ibu Tri Ramadhani, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Siti Nurharyani, serta Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Penyerang 1 yang saya sayangi dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi yang cerah ini kita semua dapat berkumpul dalam rangka di sini saya melaksanakan pendampingan individu kedua yang bertemakan diskusi visi dan prakarsa perubahan SD Negeri Penyerang 1 oleh saya Puji Astuti, merupakan CGP Angkatan 10 Kabupaten Cilacap pada hari ini Selasa 11 Juni 2024. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin pada pagi hari ini saya melakukan melaksanakan pendampingan individu. Di sini kita bersama akan melaksanakan diskusi untuk membahas visi dan prakarsa perubahan. Untuk acara pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka pada acara pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara berikutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada beliau Ibu Siti Nurharyani. Kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Menteri selaku PP dari guru kami, Bapak Ibu Guru SD yang 1 yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana sampai pagi menjelang siang ini kita semua masih diberi kenikmatan sehingga bisa berkumpul di ruang kelas 5 ini dalam acara pendampingan individu kedua terhadap guru penggerak Ibu Puji Astuti SPT. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dari awal hingga akhir dengan lancar. Bapak Ibu yang kami hormati, kami selaku yang diketuakan SD Penyerang 01 ini sungguh merasa bangga karena guru kami yang pertama Bu Tona Mawati SPD sudah lolos guru penggerak angkatan sebelumnya, dan sekarang ini Bu Puji Astuti Yusuf angkatan 10. Kemudian alhamdulillah lagi untuk angkatan 11 ada lagi Bu Neni Jayani. Itu merupakan suatu kebanggaan bagi kami selaku yang diketuakan SD ini. Harapan kami dengan semakin banyaknya guru kami yang menjadi lolos dari guru penggerak ini bisa lebih berkontribusi positif terhadap kemajuan SD Negeri Penyerang 01 ini. Dengan demikian nanti dengan majunya mutu sekolah ini bisa meningkatkan rapor pendidikan SD Negeri Penyerang 01 ini. Dan kepada Bu Puji Astuti, membuat dengan semangat diikuti dari awal sampai akhir kegiatan guru penggerak ini. Kami teman-teman ajak bantu dengan doa, semoga berhasil sesuai dengan harapan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Segala mohon maaf. Akhirul qawli wa taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada Ibu Kepala Sekolah, bermanfaat sekali. Harapan serta dukungannya semoga dapat tercapai. Untuk berikutnya yaitu sambutan pengarahan dari beliau Ibu Nanti Praktek Ibu Tri Ramadhani. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang saya hormati Bapak Ibu rekan Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Penyara 1 Sidoarjo, dan yang saya banggakan CGP Angkatan 10 Guru Asisi. Alhamdulillah, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta nikmat sehat kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diskusi visi dan prakasa perubahan di SD Negeri Penyarang 1. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Allahumma Bapak Ibu semuanya, hari ini kita bertemu dalam acara diskusi prakasa perubahan. Saya di sini akan menyampaikan tujuan dari diskusi ini, yaitu tentang mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Adapun susunan acaranya, yaitu yang pertama pengantar tujuan diskusi yang disampaikan oleh saya, yang kedua merumuskan kalimat umpan dan melihat visi sekolah yang nanti akan disampaikan oleh CGP, dan yang ketiga mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, yang keempat mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Nah, ini yang keempat, ini diharapkan dari diskusi ini nanti ada prakasa perubahan yang akan dilakukan di sekolah ini. Jadi nanti setelah melakukan rangkaian acara, di akhirnya ada prakasa perubahan yang akan dilakukan seperti itu. Nah, yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu semuanya, pendidikan guru penggerak ini seperti sebelumnya yang sudah pernah diketahui Bu Tona di Angkatan 7 ada selama 6 bulan mereka melakukan pendidikan di UGM. Nah, ini mereka diberi ilmu, ya, mereka juga ditempa seperti itu mendapatkan ilmu tentang visi. Jadi CGP pun mempunyai visi sebagai pendidik. Nah, dari ilmu itu sebagai dasar untuk mengembangkan visi di sekolah, ya, untuk visi di sekolah sebagai dasar. Namun nanti saat diskusi tentang visi ini, ya, walaupun CGP ada visi sendiri, tetapi yang penting nanti visi sekolah itu sudah sesuai belum dengan kebutuhan peserta didik, seperti itu, ya. Jadi sudahkah visi sekolah ini sudah berpihak pada murid atau belum, seperti itu. Nah, kalaupun nanti ada diskusi atau apapun visinya, CGP pun tidak boleh mengubah seperti itu. Harusnya visinya seperti ini, karena itu adalah hak dari kepala sekolah. Jadi nanti keputusannya itu ada di kepala sekolah. Jadi memang begitu nanti juga apakah visi dari SD Negeri Penyarang 1 itu sudah berpihak pada murid atau belum, sudah sesuai dengan profil belajar Pancasila atau belum, itu nanti sepenuhnya adalah hak dari kepala sekolah. Kalau memang sudah, berarti kita memutuskan visi itu. Nah, kegiatan ini pun juga sangat bermanfaat bagi kepala sekolah, karena di ini pun bisa untuk aksi nyata PNN, ya kan? Nah, itu jadinya dengan adanya CGP, sebenarnya itu sangat membantu kepala sekolah juga, Ibu, ya kan? Nah, itu terus nanti untuk diskusi ini yang akan memfasilitasi itu adalah
hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo saya serahkan kepada Puji. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Ibu Konservatif Ibu Biro ini. Untuk berikutnya yaitu acara inti mengenai diskusi visi dan praasa perubahan yang dilakukan di SD Negeri Penyaran 01. Sebelum diskusi dimulai, saya sampaikan agenda kegiatan pada hari ini, yaitu yang pertama tujuan dari kegiatan ini, yang kedua pengertian, kita mempelajari pengertian visi itu sendiri, yang ketiga diskusi berkenaan dengan visi yang akan dibuat, kemudian yang keempat visi sekolah yang sudah dibuat, yang sudah ada, yang kelima kita melakukan pengembangan atau perbaikan yang belum lengkap dari visi sekolah tersebut, kemudian yang keenam yaitu diskusi mengenai praasa perubahan untuk mencapai visi sekolah yang akan dibuat itu, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk yang pertama, supaya kegiatan ini bisa dilaksanakan dengan lancar, kita buat keyakinan kelas terlebih dahulu. Di sini keyakinan kelas itu sangat diperlukan supaya kegiatan bisa berjalan aman, nyaman, dan juga tertib. Bapak Ibu, saya persilahkan kira-kira keyakinan kelas apa yang dapat kita buat. Monggo, silakan. Ya, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang dapat kita gunakan. Monggo. Oh iya, monggo Ibu. Yang pertama mungkin yang penting itu kita harus menghargai pendapat orang lain. Ayo, betul sekali, saya tulis di sini. Kita menghargai pendapat orang lain, ya. Saya revisi ini biar lebih relevan kesepakatan. Ada lagi? Oh iya, monggo. Siapa dulu, Bes? Bes yang sepuh kita beri kesempatan lebih awal. Monggo, Bes, kita kira-kira. Tidak ngobrol sendiri. Oh betul. Tadi beberapa kali. Iya, ini kolaborasi. Ini yang suka mengkritik saya tidak berkolaborasi. Yang pertama tadi beliau Ibu Kepala menghargai pendapat orang lain. Kemudian, iya betul, orang lain. Yang kedua, tidak mengobrol sendiri. Ada lagi, monggo Neni. Oh iya betul, ini penting juga untuk dilaksanakan, menjaga kebersihan ruangan. Monggo lagi, Bu Surat. Berhubung kita banyak urusan di belakang, apabila keluar ruangan mohon izin terlebih dahulu, mohon izin ketika keluar ruangan. Ada lagi, monggo Ibu Mama. Oh iya betul, ini betul juga. Ketika anak bertemu pendapat, silakan mengangkat tangan terlebih dahulu supaya terlihat lebih jelas. Ada lagi, monggo Bu Asif. Ya betul, tempat waktu kita di sini agendanya jam 8 sampai jam 11. Kalau bisa pulang berapa menit? 110 menit, berarti 2 jam pulang 10 menit di berarti tidak mati lampu. Ya kita enjoy bareng ya. Langsung ada lagi Bu Lui, monggo. Oh iya, ini juga penting sekali karena kita mobilitasnya tinggi, terutama Bu Neni ini sering bunyi. Monggo kita bersama-sama HP untuk dapat di silent. Ya. Demikian kesepakatan kelas kita yang telah kita buat bersama. Yang pertama menghargai pendapat orang lain, yang kedua tidak mengobrol sendiri, yang ketiga menjaga kebersihan ruangan, yang keempat memohon izin ketika keluar ruangan, yang kelima mengangkat tangan ketika akan berpendapat.
yang keenam tepat waktu, dan yang ketujuh HP handphone di silent. Sudah Pak? Tidak usah bagus-bagus, sudah yang lebih ketat. Ya, terima kasih atas informasi atau saran yang diberikan. Demikian ini kesepakatan kita, semoga bisa tercapai dengan baik. Untuk berikutnya, bahwa saya sampaikan tujuan dari kegiatan ini yaitu mendiskusikan cita-cita di sini, yaitu visi sekolah dan sekolah, dan juga membuat kerangka perubahan untuk peserta didik di masa yang akan datang. Nah, sebelum memasuki visi sekolah ini, saya di sini mempunyai video puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Ini karya Bapak Presiden pertama kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Jika aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Ngeliep itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah menguning, menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebat, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara ini, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung
Ya, sebetulnya kurang mampu mendengar dari puisi yang dikarang oleh Bapak Presiden kita Insinyur Soekarno. Setelah mendengar dan menyampaikan puisi, aku melihat Indonesia, kira-kira apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu sekalian. Di situ disampaikan semua yang ada di Indonesia ini ya, dari mulai lagu, dari mulai tentang alam, dan juga dari mulai kebudayaan. Nah, di situ dalam puisi Bung Karno mengatakan apapun yang dilihat, apakah itu alam, sawah, gunung, udara, bahkan wajah anak desa, Bung Karno melihat itu adalah Indonesia. Nah, ini adalah salah satu visi dari Bung Karno yang disampaikan dalam bentuk puisi. Bung Karno puisi ini membangkitkan dan mengobarkan semangat untuk mencintai tanah air kita Indonesia. Jadi kita sebenarnya tadi kalau suaranya menggelegar, kayaknya kita bisa merinding ya, tergugah, terikut dalam suasana semangat Bung Karno untuk membangun Indonesia. Nah, puisi tersebut menggambarkan visi dari Presiden pertama kita akan wujud kesatuan dari keragaman kekayaan yang ada di Indonesia. Nah, visi dapat disampaikan dalam bentuk yang beraneka-ragam, apapun bentuknya. Nah, visi itu hanya menyemangati, ya, gunanya untuk menyemangati dan menggerakkan serta berkolaborasi. Berikutnya, apakah itu visi? Visi itu apa? Nah, ini ingat Bapak Ibu, pada masa kecil kita pernah ditanya nih ketika anak-anak mengenai cita-cita. Pertanyaan yang sering diajukan, mau jadi apa jika sudah besar nanti? Ya apa tidak Bapak Ibu? Iya betul. Nah, kita mesti menjawab dengan bersemangat tentang profesi yang ingin kita geluti di masa depan. Dulu saya punya cita-cita jadi pegawai bank waktu kecil. Kenapa jadi pegawai bank? Karena walaupun tidak punya uang, setiap hari pegang uang, jadi merasa kaya, merasa memiliki banyak uang. Tapi alhamdulillah Allah memberi jalan lain yang lebih berkah ya, menjadi seorang guru daripada pegawai bank. Itu merupakan suatu warna yang luar biasa. Nah, padahal kita belum tahu apakah hal itu dapat dicapai atau tidak ketika memiliki cita-cita itu. Nah, seperti itulah visi. Visi itu cita-cita atau gambaran kita di masa yang akan datang. Nah, sekarang apakah visi itu penting? Mengapa visi diperlukan? Nah, visi itu bagaikan membayangkan sebuah lukisan. Bayangkan Bapak Ibu, kita punya kain kanvas yang masih kosong. Visi juga dapat diibaratkan sebagai bintang atau penunjuk arah yang memandu penjelajahan untuk mencapai tujuan. Nah, visi memang belum jadi saat ini, namun begitu kuat kita inginkan untuk terwujud di masa yang akan datang. Jadi visi adalah representasi visual kita akan masa depan kita. Berdasarkan puisi yang tadi berjudul Aku Melihat Indonesia yang dikarang oleh Insinyur Soekarno, puisi Bung Karno ini dapat kita tarik ke dalam konteks guru dan sekolah, bahwa guru memang bukan kepala sekolah, namun jika visi seorang guru memiliki makna yang luas, maka visi tersebut berpeluang menghubungkan hati lebih banyak pihak hingga kemudian mengundang upaya kolaboratif demi mewujudkannya. Nah, ketika kita sebagai seorang guru membayangkan suatu visi, apakah kita telah menyertakan gambar murid ke dalamnya? Sebagai seorang guru pendidik bukan pekerjaan administratif saja nih. Target pekerjaan kita bukan sebuah dokumen atau sebuah kertas ataupun daftar angka. Nah, pendidik tidak hanya berbicara tentang dimensi waktu sekarang. Sasaran pekerjaan kita adalah manusia. Target pekerjaan kita adalah pertumbuhan manusia demi manusia. Nah, hasil pekerjaan kita baru akan terlihat saat manusia ini berkarya di masa depan nanti. Oleh karena itu, memiliki visi tentang pertumbuhan murid menjadi hal
sekali yang sangat penting bagi seorang guru. Visi yang diharapkan terwujud pada murid kita di masa yang akan datang. Dari serangkaian presentasi tadi, visi Bung kita bisa mengambil kesimpulan ada pendapat ahli bernama Sukowiono. Sukowiono ini adalah rektor Universitas Magelang. Beliau mengatakan bahwa visi adalah pernyataan yang singkat, jelas, dan menarik tentang apa yang ingin dicapai organisasi di masa depan, yang memuat gambaran yang ideal tentang apa yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut di masa yang akan datang. Nah, saatnya kita melakukan diskusi. Di sini saya mempunyai kalimat perumpang, diawali dengan kalimat perumpang yang belum ada isinya, yang berkenaan dengan cita-cita anak murid. Untuk pertanyaan yang pertama, kita memimpikan murid yang seperti apa? Setiap meja sudah saya sediakan kertas apa ya ini namanya, stiker ya, kertas post-it ya, stiker note ya boleh, post-it ya boleh. Di situ monggo Bapak Ibu silakan tulis satu kalimat untuk menceritakan impian Bapak Ibu guru terhadap murid-murid Bapak Ibu guru. Monggo. Ada yang sudah? Ada yang sudah? Monggo. Mulai dari siapa? Usulan. Beliau usulan menyampaikan ingin muridnya maju dan berprestasi. Biar lebih menguatkan bisa ditempel di sini kertas. Maka yang pertama kita murid-muridnya, hasil catatannya bisa ditempel di situ kotak pertama. Usulan memimpikan murid yang berprestasi. Monggo berikutnya. Bagaimana ingin apa muridnya? Bagaimana ingin muridnya berani dan juga pantang menyerah, bisa ditempelkan supaya lebih jelas. Monggo berikutnya Bu Esti. Itu juga sangat diperlukan nih. Bu Esti menginginkan muridnya sopan, santun, dan juga peduli terhadap lingkungan sosial, itu juga sangat diperlukan. Nah, lanjut Bu Neni. Budi pekerti juga penting sekali, sangat diperlukan, rajin dan budi pekerti. Ada lagi monggo Bu Dwi. Ya, betul. Ini juga penting untuk dimiliki. Bu Dwi menginginkan muridnya mandiri dan juga bertanggung jawab. Ada lagi Pak Guru? Ini sebagai guru olahraga pastinya muridnya ingin tertib dan juga disiplin. Monggo Ibu Kepala. Saya selaku pelajar sini sangat menginginkan murid-murid saya itu senang belajar dan kritis, karena mempunyai rasa ingin tahu yang besar, sehingga anak-anak akan terlihat aktif dan termotivasi untuk senang belajar. Ibu Kepala ingin murid kita semangat belajar, jadi tidak malas, semangat. Berikutnya monggo yang belum. Bu Asih. Kita dari yang telah disebutkan oleh teman-teman, yang ini tidak kalah penting adalah saya Ya, ini juga sangat menjadi fondasi kita ya, berakhlak mulia dan juga bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini sangat
diperlukan dalam membangun. Saya bacakan kembali dari diskusi yang dilakukan bahwa kita sebagai seorang guru memimpikan murid-murid kita yang maju dan prestasi, murid yang berani dan pantang menyerah, kemudian cerdas, sopan, santun dan peduli sosial, selanjutnya rajin dan berbudi pekerti, berikutnya mandiri dan tanggung jawab, berikutnya tertib dan disiplin melaksanakan kehidupannya dengan tertib dan disiplin. Berikutnya kita memberikan murid-murid yang mempunyai rasa ingin tahu yang besar dan senang belajar, dan yang terakhir kita memberikan murid yang berakhlak mulia. Ya, itu untuk impian kita sebagai seorang guru. Berikutnya untuk yang kedua, kita percaya bahwa murid itu adalah sosok yang seperti apa. Kalau Bapak Ibu bisa dituliskan ciri-cirinya, Bapak Ibu percaya bahwa murid kita itu seperti sosok apa, punya karakter bagaimana. Mau bisa dituliskan satu kalimat saja. Ada yang sudah? Oh iya, sudah cepat sekali. Monggo susulan kita memiliki percaya bahwa kita bagaimana Islam. Yaitu suatu murid yang memiliki tumbuhan positif di dalam dirinya. Ya betul. Jadi murid itu memiliki kemampuan untuk berubah menjadi yang lebih positif, perubahan dari akhir perubahan yang positif. Bisa dikatakan untuk hasil tulisannya. Berikutnya, silakan siapa yang lagi yang sudah monggo Bu Lesti lagi, ya monggo. Lesti menginginkan mempercaya bahwa murid kita bagaimana Bu? Saya ingin menjadi harapan bangsa dan semua dan bisa dikembangkan. Ya betul. Bu Lesti percaya bahwa murid kita adalah seorang harapan bangsa yang dapat kita kembangkan. Jadi murid kita adalah generasi penerus bangsa yang bisa kita kembangkan. Silakan Bu Lesti bisa dijelaskan. Lanjut Bu Asih. Ya betul sekali, ini sudah terlihat ya, kita anak-anak lari ke sana, lari ke sini, gerak ke sana, gerak ke sini, bahwa murid kita adalah percaya bahwa mereka adalah pembelajar yang aktif. Lanjut, monggo Bu Neni. Kita percaya bahwa murid kita adalah individu yang unik dan istimewa. Iya betul, kita juga saya sering terhibur oleh anak-anak ketika di rumah sumpah mengajar ya, anak-anak lucu, imut, ngomongnya unik. Nah, jadi individu yang unik, jadi yang bisa kita tuntun ke arah yang lebih baik. Monggo Bu Neni bisa ditempelkan ke kertas warna. Berikutnya yang belum monggo Bu Dwi, gimana? Ya, sebenarnya kita percaya bahwa murid itu sebenarnya punya semangat untuk berkembang lebih baik dan juga maju. Itu keinginan yang perlu kita percayai bahwa setiap anak sebenarnya punya semangat untuk berkembang. Lanjut, Bu Tona. Iya, kita juga suka bahagia. Ada yang cengeng, ada yang semangat, ada yang minderan. Nah, punya karakter-karakter yang berbeda-beda yang harus kita pahami. Lanjut, Pak Trian. Ya, sebenarnya kita percaya bahwa setiap anak memiliki bakat atau talenta masing-masing. Ketika kita mengasahnya, otomatis bakat yang kita lihat bisa berkembang dengan maksimal. Ya, untuk pertanyaan yang kedua sudah maju semua. Yang pertama hasilnya murid kita percaya bahwa murid adalah seorang agen perubahan yang positif. Kemudian harapan bangsa dan juga generasi penerus. Berikutnya belajar yang aktif dan kritis. Selanjutnya kita
adalah individu yang unik dan istimewa, kemudian memiliki semangat untuk baik dan maju. Lanjutnya bahwa murid itu memiliki karakteristik yang beragam. Selanjutnya kita percaya bahwa individu yang masing-masing memiliki bakat dan talenta serta kemampuan yang berbeda-beda. Tepuk tangan untuk kita semua, luar biasa. Tentunya jalan pikiran yang sangat keren ya. Untuk pertanyaan yang ketiga, mohon maaf ya, ini ada 6 pertanyaan, mungkin akan kita waktu banyak Bapak dan Ibu. Pertanyaan ketiga, di sekolah kita ini, kita itu mengutamakan apa untuk murid kita? Apa yang kita utamakan untuk murid kita ini? Kira-kira Bapak Ibu itu prioritas untuk anak itu apa saja? Silakan tulis hanya 1 kalimat. Tadi Ibu belum nempel aja yang itu ya? Iya sih. Astagfirullahaladzim. Kesimpulan bahwa murid kita itu adalah aset yang berharga bagi kita semua. Oh iya betul sekali. Memang Ibu saya tolong ini ternyata tapi berdua sekolah betul sekali nih bahwa kita itu aset terbesar kita adalah murid. Bayangkan kalau kita tidak punya murid, kita tidak akan bisa bekerja nih Bapak Ibu. Kita tidak bisa berkarya karena aset berharga kita adalah murid. Murid kita adalah aset berharga sebagai generasi penerus bangsa. Berikutnya untuk pertanyaan kedua ya, pertanyaan yang ketiga yang sudah monggo berdui. Iya, jadi di sekolah kita itu kita mengutamakan bahwa kita harus saling menghormati dan menghargai bersama. Monggo berdui bisa digambar. Lanjutnya monggo yang sudah ini. Di sekolah kita mengutamakan kesehatan dan kesejahteraan murid. Ya, di sini juga kita yang kita utamakan bahwa kesejahteraan dan juga kesehatan murid ini sangat penting untuk melakukan aktivitas yang lebih baik. Berikutnya monggo bersurat. Kebiasaan, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Iya, menurut bersurat faktor utama yang harus ada di sekolah adalah adanya kebiasaan kedisiplinan. Di sini setiap hari kita melakukan upacara dengan seragam yang lengkap, waktu yang tepat, dan juga harus siap baris dengan disiplin. Berikutnya bagaimana? Ya betul. Menurut Bukana tadi Bukana percaya siswa itu memiliki karakter yang beraneka ragam dan di sekolah kita mengutamakan untuk pengembangan karakter ya. Jadi karakter misalkan yang positif di sini karakter suka olahraga voli itu gampang ya. Karakter itu misalkan karakter keagamaan, karakter disiplin begitu. Lanjut yang kedua Bu Ati. Ya betul. Selain karakter juga kita mengutamakan penanaman budi pekerti yang luhur. Di sini juga sebagai fondasi yang kuat bahwa kita memiliki takwa akan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sudah selesai ditulis. Saya ingin menumbuhkan minat dan bakat anak sesuai dengan Ya, terus bakat-bakat yang terpendam pada diri siswa seperti kemarin ya kita saksikan bersama, ternyata anak-anak pentas di acara pentas punya bakat luar biasa Bu Dani. Mereka kami menampilkan 30 pentas seni kemarin. Jadi setiap kelas ada 5 pentasan dari mulai menyanyi, menari, baca puisi, ada komik. Nah mereka ternyata terlihat bakat-bakat dari situ sehingga kita bisa kembangkan untuk yang lebih
disampaikan? Di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang berfokus atau berfokus pada murid. Dan pembelajaran kita sesuai dengan kurikulum kita ini harus bisa mengarahkan murid untuk pokoknya untuk kebutuhan minat murid. Ya betul. Menurut Ibu Kepala bahwa kita yang kita utamakan bahwa pembelajaran kita adalah berpihak kepada murid, apa yang dibutuhkan oleh murid kita laksanakan, bukan yang kita drill semua materi padahal murid itu sudah tidak menganggapnya membutuhkannya. Berikutnya adalah penanaman karakter, kita berikan penanaman karakter yang sangat super bermanfaat. Berikutnya Pak Rian monggo. Sekolah itu aslinya itu keluar, karena di sekolah saya mengutamakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, baik bagi anak, guru maupun warga sekolah lainnya, dari apa yang sudah dilaksanakan oleh sekolah. Ya, betul. Nanti ini yang sedang viral ya, bullying. Nah, jadi kita wajib mengutamakan suasana yang aman, nyaman, dan juga kondusif. Ini juga sangat dibutuhkan dan diutamakan. Ada yang belum nih? 1, 2, 3. Oh ya, sini. Ya, untuk pertanyaan berikutnya, saya bacakan dulu. Di sini kita sudah memperoleh jawaban kita semua bahwa di sekolah kita itu mengutamakan yang pertama saling menghormati dan menghargai sesama, yang kedua di sekolah kita mengutamakan kesehatan dan kesejahteraan murid, kemudian ada pembiasaan disiplin dan tanggung jawab, pengembangan karakter positif, penanaman akhlak dan budi pekerti yang luhur, pengembangan minat dan juga bakat. Di sini sekolah kita juga mengutamakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman baik bagi anak, guru maupun warga sekolah lainnya. Dan yang terakhir di sekolah kita mengutamakan pembelajaran berpusat pada murid. Baik Bapak Ibu yang saya banggakan dan saya cintai, untuk pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa dari murid kita itu sebenarnya sadar bahwa mereka itu seorang apa? Kira-kira kesadaran murid kita itu seperti apa? Mohon Bapak Ibu. Jadi sudah ditulis. Oh iya, keren, gercep sekali. Satu gitu. Monggo. Saya sebagai guru minta anak saya itu menjaga lingkungan Ya betul, Bapak itu menginginkan murid kita itu memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan agar tetap kondisinya baik, begitu. Jadi saya akan katakan apa Bu? Lanjut monggo. Monggo pertama ya. Ya, murid itu sebenarnya sadar bahwa mereka itu harus belajar secara terus-menerus, tapi terkadang terganggu, ada pengen main, terhadap HP, ya. Jadi menurut pertama bahwa sebenarnya murid itu mempunyai kesadaran untuk belajar secara berkelanjutan. Monggo, usulan. Ya, sebenarnya itu di pikiran murid itu tahu bahwa seorang manusia itu harus bekerja keras dan disiplin, itu sangat diperlukan dalam kehidupannya. Lanjut, monggo Bu Neni. Murid di sekolah kita sadar betul nilai-nilai moral dan etika. Ya, sebenarnya murid juga tahu bahwa ada nilai moral yang baik, ada etika yang baik buruk yang bisa memilih mana yang perlu dilakukan dan juga tidak dilakukan. Tapi mereka terkadang hilaf atau terlupa
sebagai guru agama memang harus murid sebenarnya tahu harus beriman dan juga bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Monggo Bu Dwi. Iya, sebenarnya murid itu memiliki kesadaran bahwa memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri. Lanjutnya Pak Pria. Murid di sekolah kita sadar rasa aman, keselamatan, dan kesehatan diri sendiri. Ya, sebagai seorang guru olahraga, Pak Pria menggagas bahwa keselamatan dan keamanan kesehatan itu sangat penting untuk diri sendiri. Monggo Ibu Kepala, saya persilakan ibunya. Di sekolah kita itu sebenarnya sadar betul bahwa pendidikan adalah kunci kesuksesan, sehingga mereka ingin bersekolah untuk punya pendidikan. Ya, betul sekali. Kenapa mereka bersekolah? Sebenarnya mereka sadar bahwa pendidikan itu adalah sebuah kunci kesuksesan mereka di masa yang akan datang. Ini sudah semua mungkin 2, 3, ya, bahwa dari pertanyaan dari keseluruhan kita itu sadar betul kita memperoleh hasil bahwa yang pertama murid mempunyai kesadaran bahwa penting menjaga lingkungan. Kemudian murid mempunyai kesadaran bahwa penting bekerja keras dan juga disiplin. Selanjutnya penting dalam memiliki nilai-nilai moral dan juga etika. Kemudian sadar bahwa ada harus memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain. Kemudian sadar bahwa rasa aman, keselamatan, kesehatan itu penting untuk dirinya sendiri. Kemudian murid belajar berpikir bahwa belajar adalah proses yang berkelanjutan. Kemudian berikutnya yaitu murid penting harus memiliki iman dan ketakwaan yang kuat terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir memiliki kesadaran pendidikan dan kontribusi dari sebuah kesuksesan. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas sumbangsi apresiasinya terhadap pertanyaan yang lengkap. Berikutnya untuk pertanyaan kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Warga kita itu yakin, keyakinan warga, keyakinan kita sebagai warga SDNB yang satu itu seperti apa? Boleh. Kita warga di sekolah ini yakin dapat menuntun dan membimbing murid. Ya, betul, harus luar biasa sekali Ibu Deni. Bu Deni memiliki keyakinan bahwa bisa menuntun dan membimbing murid. Monggo bisa dijelaskan, monggo dulu Pak. Ya, monggo. Ya, betul. Setelah kita dibimbing, kita memiliki keyakinan bahwa murid itu bisa mencapai potensi tertinggi yang ada pada dirinya. Lanjut, Pak Pria sudah, Bu Esi, Bu Esi sudah, monggo. Selain tadi yang sudah dibicarakan Bu Deni dan Bu Tona, kita warga di sekolah itu harus yakin untuk menciptakan masa depan yang cerah bagi murid. Ya, betul. Kita sebagai warga sekolah meyakini bahwa kita bisa menciptakan masa depan yang cerah untuk warga sekolah kita. Berikutnya monggo Pak Pria. Kita warga di sekolah ini yakin untuk memberikan fasilitas atau menjadi fasilitator bagi mencapai potensi yang ada dalam. Iya, betul. Kita sebagai guru memiliki kemampuan menjadi fasilitator ya, untuk memfasilitasi murid untuk mengembangkan dirinya. Berikutnya Ibu, monggo. Menyambung tadi pertanyaan yang keempat, karena pendidikan merupakan kunci kesuksesan bagi murid-murid kita, maka warga sekolah itu harus yakin bahwa kita harus memberikan pendidikan yang terbaik untuk murid-murid kita. Ya, betul. Kita harus memiliki keyakinan bahwa kita dapat memberikan pendidikan yang terbaik. Dan kita itu tidak mungkin mendidik yang berlebih, Bapak Ibu. Kita selalu memberikan pendidikan yang terbaik untuk murid-murid kita. Monggo, Bu Unsula.
Ya, ini sangat dibutuhkan di era zaman modern ini ya, pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan iya, sesuai dengan perkembangan. iya, berpusat pada murid sesuai dengan perkembangan zaman, begitu menurut Bu Surat. Lanjut, Bu Asik. Sekolah yakin untuk mengkomunikasi yang terbuka dan transparan. Iya, jadi kita sebagai warga sekolah ini selalu bersifat terbuka dan transparan, tidak ada dusta di antara kita. Ini Bapak Ibu semuanya disampaikan dengan terbuka dan juga transparan menurut Ibu Asih selaku guru agama Islam. Lanjut Bu Dwi selaku guru siswa. Membentuk murid yang cerdas, berakhlak mulia, dan siap menghadapi. Iya, betul. Sebenarnya setiap siswa itu memiliki IQ, memiliki kecerdasan masing-masing yang bisa kita kembangkan untuk menyongsong masa depan ini. Sudah semua 1, 2, 3, 4 ya. Saya bacakan kembali hasil dari ide pikiran Bapak Ibu untuk pertanyaan kita warga di sekolah ini, yakni bahwa yang pertama dapat menuntut dan mendidik murid, yang kedua membantu murid mencapai potensi terbaiknya, yang ketiga menciptakan masa depan yang cerah bagi murid, yang keempat memberikan fasilitator memberikan fasilitas menjadi fasilitator bagi murid untuk mencapai potensi yang ada dalam dirinya, yang berikutnya memberikan pendidikan yang terbaik bagi murid, berikutnya melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid, inovatif dan sesuai dengan perkembangan zaman, berikutnya membangun komunikasi yang terbuka dan transparan, dan yang terakhir membentuk pribadi yang cerdas, berakhlak mulia dan siap menghadapi tantangan di masa yang depan. Pertanyaan terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa apa? Kita semua itu memiliki pemahamannya seperti apa? Bu Neni, silakan. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa kerjasama dan gotong royong adalah kunci untuk mencapai tujuan bersama. Ya, betul sekali. Kolaborasi, kerjasama, gotong royong itu merupakan kunci untuk mencapai tujuan bersama. Jadi pekerjaan yang berat akan terasa ringan jika dikerjakan secara bersama-sama. Monggo Pak Pria sudah. Bu Edi, wah kenceng Pak, ya senang lah. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa komunikasi yang terbuka dan efektif itu adalah penting untuk membangun kerjasama dan bersama. Iya betul. Sebenarnya kita paham bahwa komunikasi yang efektif itu bisa membangun lingkungan yang bagus, yang kondusif begitu. Lanjut, Bu Sula. Kita sebagai warga di sekolah ini paham bahwa sebagai warga sekolah harus menciptakan suasana belajar yang kondusif. Ya betul. Ini sangat penting juga ya, bahwa kita sebagai warga sekolah itu harus bisa menciptakan suasana yang kondusif. Apabila sedang tes, jangan membuat kebisingan. Apabila ada yang sedih, jangan digoda-goda misalkan. Itu intinya kita sadar bahwa kita itu perlu membangun suasana yang kondusif. Lanjut, Bu Mana. Ya, betul sekali. Kita pasti menginginkan keharmonisan nih Bapak Ibu, bahwa keharmonisan itu membuat suasana kita menjadi nyaman, bahagia. Jadi kita perlu saling menghormati. Lanjut, Pak Pria. Intinya bahwa kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat itu menjadi Ya, betul bahwa antara orang tua, warga sekolah, murid dan juga guru itu harus ada kolaborasi supaya tujuan pendidikan kita dapat
yang betul sebagai Reza bunyi monggo. Menjadikan sekolah itu sebagai tempat yang nyaman. Ya betul, otomatis sekolah adalah tempat hidup kita. Kalau kita hidup dengan nyaman, kita juga harus membuatnya sekolah ini juga nyaman, tenang, terus juga bahagia. Lanjut Bu Asih. Ya, kita juga harus wajib mempunyai pemahaman bahwa membimbing seorang murid adalah penting untuk membentuk murid itu menjadi pribadi yang utuh. Terakhir, Ibu Utama monggo. Dari pendapat-pendapat tadi bisa kami simpulkan bahwa pendidikan itu merupakan tanggung jawab kita bersama dari antara sekolah, keluarga, masyarakat itu bertanggung jawab atas keberhasilan pendidikan di sekolah. Tanggung jawab kita semuanya ketika melaksanakan kegiatannya dengan penuh tanggung jawab, maka semua pekerjaan pasti akan selesai dengan maksimal. Saya bacakan lagi hasil pendapat Bapak Ibu sekalian berkenan dengan kita dan teman-teman di sekolah ini paham untuk kerjasama, dan yang pertama kerjasama dan gotong royong adalah kunci untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, komunikasi yang terbuka dan efektif adalah penting untuk membangun kerjasama dan lingkungan sosial. Berikutnya kita sebagai warga sekolah menciptakan lingkungan yang kondusif, dan berikutnya selain menghormati dan menghargai adalah kunci menciptakan lingkungan yang harmonis. Berikutnya kolaborasi antara sekolah, orang tua dan masyarakat itu penting untuk tujuan pendidikan agar tercapai. Selanjutnya menjadikan sekolah sebagai tempat yang menyenangkan untuk belajar. Berikutnya membimbing murid menjadi pribadi yang utuh, dan yang terakhir pendidikan adalah menjadi tanggung jawab bersama kita semua. Ya, terima kasih atas apresiasi Bapak Ibu berkenan menjawab 6 pertanyaan kalimat penumpang yang berkenaan dengan cita-cita murid kita. Nah, selanjutnya di SD Negeri Penyama 1 ini Ibu dan Bapak, kita mempunyai visi kita yang sesungguhnya yang ada di kurikulum, yaitu terwujudnya peserta didik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, disiplin, mandiri, berakhlak mulia, peduli terhadap lingkungan hidup, dan setia terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah visi kita, cita-cita kita sebagai SD Negeri Penyama 1 untuk membentuk siswa kita menjadi bertakwa kepada Tuhan, dan juga sehat, cerdas, kreatif, inovatif, disiplin, mandiri, berakhlak mulia, peduli terhadap lingkungan sosial, dan setia juga terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, dari visi tadi saya ingin bertanya, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Bapak Ibu, visi kita sesuai dengan cita-cita yang diinginkan murid? Ya, sesuai ya. Visi kita tadi mencerminkan cita-cita kita terhadap murid kita, berarti sesuai ya. Nah, selanjutnya pertanyaan berikutnya, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dan dari visi sekolah kita? Nah, seperti yang kita pahami bersama, yang kita sekarang lagi booming ya, pelajar Pancasila. Kira-kira tadi visi kita itu sudah memuat profil pelajar Pancasila apa belum? Masih ingat ya, kira-kira pelajar Pancasila itu apa saja? Nyanyinya gimana? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berbhinneka tunggal, gotong royong, mandiri, kreatif,
Ya, saya tambah lagi. Kira-kira gotong royong bagusnya Peduli itu peduli terhadap lingkungan hidup kan bisa gotong royong. Peduli terhadap lingkungan hidup itu kan bukan gotong royong. Iya betul. Peduli, kira-kira peduli dengan lingkungan sama dengan gotong royong sama apa tidak? Monggo Ibu, kira-kira menurut Ibu sebaiknya seperti apa? Supaya di kalimat yang satu lebih jelas dengan P3 ditambahin gotong royong ini dimensinya muncul semua dimensi dalam P3. Kolaborasi gimana ya? Jadi itu sebenarnya berangkat kuliah jadi di samping Tuhan Yang Maha Esa apa ya? Jadi berhubungan. Betapa Tuhan Yang Maha Esa berangkat kuliah dan yang lainnya jadi kan berkesinambungan. Diperbaiki itu ya. Berarti di sini terwujudnya peserta didik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, terus sehat, cerdas, kreatif, inovatif. Kayaknya ini kolaboratifnya biar bagus, biar sini nyambung ya, di sini aja ya. Kolaboratif. Apa ya? Oh ya, dia memang terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, baik. Iya, ya. Kita harapannya cita-citanya melimpah, semoga tercapai seperti ini Ibu. Ya, bahwa perbaikan kita dari diskusi ini, bahwa akomodasi yang belum muncul kita peroleh bahwa terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, kolaboratif, disiplin, mandiri, peduli terhadap lingkungan hidup dan setia terhadap negara kesatuan Republik Indonesia.
terima kasih Bapak Ibu. Kita memiliki satu visi yang luar biasa yang kita harapkan untuk peserta didik kita agar lebih baik lagi. Nah, selanjutnya berdasarkan rumusan misi yang sudah kita sepakati bersama tersebut, bagaimana sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan tersebut. Di situ ada kertas plastik lagi. Perilaku yang pertama, perilaku murid dulu. Bagaimana sikap dan perilaku murid untuk mencerminkan visi kita, perilakunya murid. Boleh sih? Ya betul. Untuk menjadi pribadi yang berakhlak mulia, otomatis murid kita harus soleh-soleha. Lanjut. Monggo. Bu Neni. Ya, kita menginginkan murid yang disiplin, sopan dan santun terhadap guru. Lanjut. Bu Sulan. Ya, murid yang tertib dan juga mandiri. Monggo ditempel. Lanjut. Bu Dwi. Bertanggung jawab, ini juga sangat penting lagi. Kemudian lanjut Bu Tona. Iya betul. Kita juga harus menginginkan bahwa kita juga harus rajin belajar untuk mencapai visi kita ini. Kalau malas-malasan juga susah untuk dicapai. Pak Pria. Murid yang mampu berkolaborasi dengan teman. Ya, nih betul. Pak Pria selalu mendorong kolaborasi. Murid harus mampu berkolaborasi. Di situ di visi-misi kita juga sudah dikatakan kolaborasi. Murid yang berkolaborasi. Boleh sih? Sudah ya? Oh iya, terima kasih. Iya betul. Murid kita ingin memiliki akhlak yang baik. Lanjut, Bu, Ibu. Di sini yang perilaku murid yang itu bukan untuk visi kita, ada murid yang cerdas dan menunjukkan prestasi. Ya, betul. Ini sebuah kunci keberhasilan sekolah adalah memiliki murid yang cerdas dan juga berprestasi. Apalagi kalau prestasinya sama tingkat presiden, itu asik. Prestasinya sama tingkat kabupaten itu sangat bangga sekali. Di murid asik. Lanjut pertanyaan berikutnya untuk guru. Kita menyepakati bahwa sikap dan perilaku guru kita harus seperti apa untuk mencapai visi-misi kita. Boleh? Ya, sebagai guru. Iya betul. Kreatif, inovatif, efektif, menyenangkan. Baik menurut BSI sebagai guru untuk mencapai visi harus menerapkan pembelajaran kreatif, efektif, kolaboratif, menyenangkan. Kolaboratif, efektif dan menyenangkan. Lanjut, Bu Dwi. Ya, nah ini guru kelas seolah butuh sabar dan juga praktek. Makanya saya belum mampu untuk mengajar kelas seolah karena kesabarannya masih perlu diuji. Lanjut, Bu Neni. Guru itu harus adil dan bijaksana. Ya, tidak boleh kelas sebelah ya. Walaupun murid kita anak kita juga harus adil, semuanya sama begitu. Lanjut, Bu Rona. Ya, ini penting sekali ya. Kelihatannya mudah, tapi susah memperlihatkan kita selalu menyenangkan, bersahabat, ramah dan juga tidak jutek ya. Nah, ini juga penting. Monggo Bu Asih. Ya, jadi sebagai guru kita harus bersemangat, harus kreatif supaya murid juga merasa ikut dalam semangat kita. Lanjut, Bu Sulat. Iya, ini juga sangat penting bahwa murid itu memiliki kondisi yang beraneka ragam. Ketika murid sedang kondisinya tidak baik, kita harus memperdulikan, jangan acuh tak acuh, jangan
terlalu cuek terhadap murid itu beberapa orang baik. Monggo Pak Tri. Pada intinya semuanya itu Iya betul. Intinya bahwa kita bekerja itu harus profesional, memiliki dedikasi yang tinggi dan juga bertanggung jawab. Terakhir Ibu penutup untuk jawaban teman-teman rekan-rekan. Jadi kita semua sebagai guru ini harus meningkatkan kedisiplinan karena sekolah ini masyarakat sangat menyoroti. Jadi disiplin waktu kita harus dari dulu tepat waktu masuk, waktu pulang, waktu istirahat. Selain itu juga untuk disiplin Nah, merdeka bersama disiplin waktu yang tersenyum Iya, ini dan ini kepala sekolah ini pelajaran baik sekali. Jangan di sini selalu setengah 7, tapi Bapak Ibu gurunya tidak peka akan sibuk sendiri ya. Jadi saya ternyata tidak bisa mencontoh. Ini sesekali ya berusaha, sebenarnya sudah berusaha, tapi memang kondisinya selalu tidak mendukung mungkin. Demikian tadi perilaku yang dilakukan oleh guru untuk mencapai visi-misi. Lanjut, sekarang kira-kira itu bayangkan sebenarnya menjadi seorang kepala sekolah. Kira-kira ketika menjadi kepala sekolah, perilaku apa yang mendukung untuk mencapai visi-misi kita ini? Puisi sudah? Puisi ini apa kira-kira kalau jadi kepala sekolah? Ya betul. Ibu menurut saya adil dan juga bijaksana, tidak memandang sebelah mata, semuanya sama, baik dewasa atau masih senior junior, baik besar atau kecil, baik apalagi laki-laki atau perempuan, semua sama. Jadi Pak Pria walaupun di sini laki-laki sendiri, Bu Kepala harus memperlakukan sama ya. Lanjut, monggo yang sudah mengusulkan. Iya, betul. Sebagai kepala sekolah, usulan mendaki yang kooperatif dan bersahabat. Betul sekali. Kooperatif, bekerja sama, bisa saling berbagi dan juga bersahabat. Monggo terima kasih. Iya betul sekali. Ini juga penting. Sebagai teladan yang baik, kepala sekolah harus beriman dan juga bertakwa supaya semua kegiatan yang dilakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, Bu, gambreng apa? Bu Tana. Ya, walaupun ngomongnya sambil tengah-tengah, tapi yang penting isinya ya. Bahwa kepala sekolah itu harus berani dan juga tegas. Ini otomatis sebagai karakter utama yang pastinya alumnus CGP yang nantinya akan dari kepala sekolah diingat-ingat bahwa kepala sekolah itu berani dan juga tegas, jangan pengas-pengas. Lanjut begini. Demokratis dan terbuka. Ya betul, demokratis, mengaku semua aspirasi rakyat ya, rakyat SDM yang satu ibu. Jadi semua aspirasinya harus ditampung dan juga dimusyawarahkan supaya memperoleh keputusan yang terbaik. Lanjut, Bu Pak Tria. kalau saya silakan kepala sekolah. Iya, Mulai dari sekarang saya menginginkan kepala sekolah ini yang baik itu pada guru, murid, terutama bisa menjadi orang tua, bisa menjadi rekan kerja dan bisa menjadi atasan. betul sekali, keren. Ini kalimat yang bisa sekali menjadi apa Pak? Menjadi orang tua Menjadi orang tua. dan bisa menjadi atasan. Iya, jadi sebagai kepala sekolah harus bisa menjadi orang tua, menjadi teman, menjadi atasan, semuanya harus mengayomi begitu.
Monggo usulan. Oh sudah, Bu Dwi. Iya, sehati dengan Pak saya ini. Bu Dwi menginginkan sebagai kepala sekolah itu harus melindungi warganya dan juga mengayomi supayanya apabila ada kesahan langsung di backing dari belakang. Lanjut Ibu Kepala memberikan penutup. Jadi sebagai kepala sekolah, jadi kepala sekolah inginnya yang inspiratif. Tapi karena ketekan saya, kekurangan saya tetap memerlukan tim semua guru-guru yang ada di sini untuk memberikan masukan demi kebaikan sekolah kita. Ya betul. Sebagai kepala sekolah, Ibu Kepala sekolah selalu mengedepankan keinspirasian, jadi menginspirasi banyak orang. Ketika kepala sekolah berbuat ramah, peduli kepada warganya, memberikan teladan jadi bawahannya untuk melakukan hal yang sama. Jadi inspiratif ibu yang inspiratif dan juga memberi teladan kepada bawahannya. Yang terakhir, untuk mencapai visi misi ini kita butuh perilaku orang tua yang seperti apa? Monggo Bapak Ibu. Monggo Bu Esi. Iya betul sekali, penting banget yang dukungan. Jadi orang tua harus memberikan dukungan sepenuhnya agar kegiatan yang ada di sekolah dapat berjalan dengan lancar. Jangan sampai kepala sekolah, orang tua malah ngangel-ngangel, tidak mendukung kegiatan sekolah. Itu akan mempersulit sekolah dalam mencapai visi sekolah tersebut. Lanjut, monggo. Ini kompak banget kalau bersamaan. Sekarang buat ini dulu, tadi dulu sana dulu. Bagi orang tua menjadi teladan yang baik. Iya betul. Kita di rumah juga orang tuanya harus memberikan teladan yang baik. Jangan sampai di rumah malah misalkan orang tuanya ngajarin merokok, mencewu, ngajarin perilaku tidak baik. Nah itu akan mengacaukan cita-cita atau visi sekolah kita. Berikutnya Bu Sulan. Iya, orang tua juga bertanggung jawab untuk memperhatikan kesehatannya. Kesehatan itu adalah kesehatan mental mereka dan juga kesehatan fisik mereka. Apabila kesehatan itu dari rumah sudah kurang baik, otomatis visi sekolah akan sulit dicapai. Berikutnya Pak Priyan. Orang tua juga mengawasi aktivitas anak baik di rumah dan juga di lingkungannya agar selaras dengan tujuan sekolah. Iya, harus tahu banget sih. Harus ikut mengawasi aktivitas anak baik di rumah dan Iya, betul. agar selaras dengan tujuan di sekolah. Iya betul, harus mengawasi aktivitasnya tidak hanya di sekolah tapi dan juga di rumah agar senantiasa tercapai tujuannya dengan baik. Bu Asih. Iya, kepala sekolah juga harus kritis ya, selalu memberikan kritiknya ketika anak tidak baik harus diberikan saran yang baik begitu. Lanjut yang dulu Bu Rona. Bu Dwi. Iya, orang tua juga harus harmonis dengan sekolah, menjalin hubungan ramah sehingga hubungannya sangat kondusif dan juga menyenangkan. Bu Rona silakan. Iya, ini juga sangat penting ya karena kita tidak 24 jam bersama murid kita, sehingga ketika di rumah kita butuh kerjasama orang tua untuk mendampingi anak ketika sedang belajar sehingga ketika menghadapi kesulitan bisa teratasi. Terakhir Ibu, monggo apa yang diharapkan dari orang tua murid kita? Dari visi yang sudah kita paparkan itu, untuk orang tua kita yang sudah terlihat itu sangat kooperatif. Orang tua sangat mendukung dengan program-program sekolah, baik dalam rapat wali murid, dalam mengerjakan program sekolah, orang tua semuanya mendukung dengan baik. Ya betul. Jadi yang diharapkan Ibu Kepala Sekolah supaya visi kita tercapai yaitu kooperatifnya.
kerjasamanya dari orang tua untuk melaksanakan semua program-program sekolah agar berjalan dengan baik dan juga lancar. Ya, Bapak Ibu terima kasih sekali atas pendapat yang telah diberikan. Banyak sekali ini warna-warni, ada perilaku-perilaku yang kita butuhkan dari baik itu murid, guru, kepala sekolah dan juga orang tua untuk mencapai visi yang kita rencanakan tadi. Berikutnya kita diskusikan kembali dari semua visi itu, kira-kira apa inisiatif atau perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah ini. Kali ini kita tidak tulis satu persatu, monggo satu saja untuk menyampaikan perubahan apa yang dapat kita buat untuk mencapai visi sekolah ini. Monggo, silakan bisa angkat tangannya. Yang kedua, Bu Sulan, silakan sampaikan perubahan yang dapat kita lakukan. Ya betul, perubahan yang dapat kita lakukan yaitu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kondusif di sini berarti aman, nyaman dan juga menyenangkan. Aman ini terhindar dari kejahatan atau keburukan. Kemudian nyaman otomatis semuanya tenang ya, tidak ada bullying, tidak ada ejekan, tidak ada perburukan dan menyenangkan. Menyenangkan itu dengan penuh senyuman, semuanya happy, gembira. Jadi inisiatif perubahan menurut usulan adalah pembelajaran yang aman, menyenangkan dan lingkungan yang kondusif. Ada lagi, monggo Bapak Ibu punya ide baik? Kira-kira Bapak Ibu inisiatif perubahan apa? Untuk mencapai visi tersebut, yang saya pandang sangat penting adalah meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan adanya kurikulum kita ini, untuk kita semua, khususnya itu meningkatkan kualitas pembelajaran dengan cara yang pertama tadi berpusat pada murid. Kita harus melakukan pembelajaran, harus berpihak pada murid, mengetahui karakteristik dan kebutuhan murid. Kemudian juga dalam pembelajaran itu kita memanfaatkan media yang ada, media yang inovatif sehingga nanti bisa menarik bagi murid. Kemudian juga melakukan pilihan yang otentik sehingga kita bisa mengukur anak itu sesuai dengan proporsinya masing-masing. Jadi kita bisa mengajar anak sesuai dengan kebutuhan anak. Ya, terima kasih sekali pendapat Ibu bahwa inisiatif perubahan yang perlu kita lakukan untuk mencapai visi itu yang disampaikan Ibu adalah meningkatkan kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran di sini yaitu fokusnya berpihak kepada murid. Jadi semuanya aktivitas itu untuk dilakukan guru dan murid. Di sini guru hanya sebagai fasilitator, memfasilitasi murid untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat. Selain itu juga guru hanya sebagai penuntut dari murid. Jadi murid harus menerima fasilitas baik secara fisik maupun secara mental dari guru untuk mencapai visi-visi. Berikutnya jawab cukup, lanjut pertanyaan monggo. Ya,
Nah, itu kemarin punya beda. Ternyata itu banyak anak-anak tuh sebenarnya kalau orang ya kan? Kan suatu masalah maupun kan bisa juga. Satu minggu sekali, ya kan? Berdasarkan visi-visi yang kita buat tadi untuk Indonesia, kita mengambil dengan itu kan juga bagian dari kebudayaan Indonesia. Jadi kita berjalan dengan itu akan melaksanakan penambahan ekstrakurikuler awal bukan ini untuk memberikan rencananya kalau ada dia bisa kalau punya banyak soalnya itu jadi kalau misalnya ini masih sulit mungkin ada lagi aset atau masalah yang bisa kira-kira ada ide lain yang kita dapat manfaatkan untuk menumbuhkan budaya positif kalau kita mengambil yang lain dan tidak sesuai dengan ajaran Islam, nah ini kan dari lingkungan juga bisa membantu orang tua juga. Tapi dari Islam dari tidak ada untuk masalah kalau dari saya sendiri kalau masalah pribadi itu mulai dari ya kalau kita lakukan kerja yang belum sempat dilaksanakan secara rutin.
kalau ibunya Pak, ya, itu kan dari itu kan sebenarnya semua. Dan itu sangat besar. Nah, jadi aneh sekali. Nah, makanya kita sebenarnya berpikirnya adalah nah, terus nanti kalau misalnya itu adalah kegiatan, nah, kalau misalnya oh iya itu bisa ya kan, nah baik kita sudah tahu ini melakukan ya kan, oh mungkin dari kelas satu nanti bisa tentang mengapa lalu jadi itu ya kan, mengapa dan nanti kalau kelas berapa oh nanti mau
masih mungkin ya, tapi kalau kita akan membuang sampah terus dari air Kalau
dulu, ya kan? Ya kan? Nah, jadi saya di sini hanya membuatkan Terima kasih sekali Ibu keterangan sudah memberikan pemahaman yang luar biasa sehingga kami bisa memahami mengenai isi dan juga para Al-Quran sehingga kita sepakat bersama ini karena waktunya sudah selesai. Jadi kita sepakat bersama bahwa karya kita adalah mempedulikan pendidikan yang fokus pada sama. Ya untuk nama kegiatannya nanti kita akan diberikan di kapan. Oh ini bisa segera karena ini kita juga lebih ke